Tuhan akan menjawab doa-doa kita jikalau kita memintanya sesuai dengan kehendaknya. Ingat, hanya jika sesuai dengan kehendaknya. Shalom, apa kabar semuanya? Senang sekali boleh berjumpa di channel ini. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang firman Tuhan sesuai dengan penyebaran trilogi pembangunan jemaat. Dan gereja kita memberikan tema mingguan yaitu kekuatan doa. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih kami bersyukur kepadamu. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Ya Bapa, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menguasai kami, membuat kami mengerti apa kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai dengan 31. Saya bacakan buat kita sekalian. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Ada tema yang menarik sepanjang minggu ini kita akan renungkan bersama-sama, yaitu tentang kekuatan doa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sejak dari kecil kita diajarkan untuk berdoa. Kita bahkan di dalam kehidupan sebagai seorang Kristen, kita selalu berdoa, bukan? Ada yang menjadikan itu sebagai suatu lifestyle, suatu gaya hidupnya setiap hari. Dan itu memang harus terjadi di dalam hidup kita. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita berdoa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa sebetulnya doa itu? Doa adalah tindakan sengaja orang yang percaya kepada Tuhan untuk berhubungan dengannya, berkomunikasi dengannya. Nah, ini memang kita tidak dapat memisahkan dengan perikop sebelumnya ya. Dari pembacaan ini kita bisa baca dari pasal 4 dan dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22 kita bisa melihat kenapa Petrus dan Yohanes ini ditangkap. Nah, saudara-saudara, itu semua karena mereka memberitakan Injil. Kalau kita membaca di pasal-pasal sebelumnya, di dalam khotbah Petrus, ketika mereka juga menyampaikan berita tentang
Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu, ini menggemparkan seluruh penjuru Yerusalem pada saat itu. Dan ketika di pasal 3 Petrus menyembuhkan orang lumpuh, itu juga memang menjadi berita yang luar biasa. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Nah, saudara-saudara, ini menjadi suatu kesaksian yang luar biasa ketika melihat orang yang lumpuh sudah bertahun-tahun, ya. Orang-orang yang melewati jalan itu di Yerusalem pasti tahu orang ini lumpuh sudah lama. Dan sekarang dia sudah sembuh. Oleh karena apa? Oleh karena berita keselamatan yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes pada saat itu. Dan ini sampai ke puncaknya ketika mereka mulai menyatakan tentang firman Allah, lakukan miracles, mujizat-mujizat. Dan ini membuat imam-imam dan kepala mahkamah agama serta orang-orang Saduki geleng-geleng kepala, saudara-saudara. Mereka berkata satu dengan yang lainnya, bagaimana agar supaya orang-orang ini yang menyebut dirinya pengikut Kristus ini segera dihentikan. Nah, ini menggambarkan pergumulan yang terjadi di tahun-tahun pertama atau abad-abad pertama yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Inilah pergumulan gereja mula-mula di dalam memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 23 menyebutkan bahwa sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka dan menceritakan kepada mereka apa yang disampaikan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Yang membuat marah imam-imam kepala dan juga para tua-tua adalah Petrus dan Yohanes memberitahukan tentang di dalam Yesus Kristus ada kebangkitan. Nah, ini yang membuat mereka sangat marah pada mereka, sehingga mereka hendak memenjarakan Petrus dan Yohanes. Saudara-saudara, ketika dimintai keterangan kepada Petrus dan Yohanes, Petrus mengatakan di ayat yang ke-10, dikatakan seperti ini, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Nah, ditambah lagi dengan mujizat-mujizat yang terjadi, yang dibuat oleh para rasul ini, membuat mereka lebih lagi ingin menghentikan mereka. Apa yang diberitakan oleh Petrus dan Yohanes ini menjadi ancaman besar bagi mereka. Belum lagi pertambahan jumlah pengikut mereka semakin banyak. Kalau di dalam ayat 4 itu dikatakan, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum perempuan. Jadi artinya dengan bertambahnya jumlah yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi ancaman. Menjadi ancaman bukan saja dari segi spiritual, tetapi dari segi politis bagi pemerintah Romawi pada saat itu. Nah, saudara-saudara, ini yang membuat Petrus dan Yohanes harus mendekam di penjara, saudara-saudara. Ancaman dan larangan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus adalah masalah bagi Petrus dan juga Yohanes. Sehingga masalah ini jika mereka hadapi sendiri tentunya akan membuat mereka stres. Tapi saya yakin dan percaya mereka tetap mengimani Yesus yang akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Ya. Jadi di sini saudara-saudara mereka berbagi, ya, mereka berbagi cerita kepada teman-teman mereka yang sudah mempunyai komitmen hanya taat kepada Allah saja. Mereka tidak ingin pekerjaan mereka sebagai rasul, sebagai pemberita Injil terhenti oleh karena ada larangan dan hambatan atau ancaman itu. Nah, sehingga ada satu cara dan satu cara saja yang mereka ketahui di dalam mereka mengatasi hal ini, yaitu lewat berdoa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai jemaat, sebagai
orang-orang yang percaya. Seperti di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa doa adalah sarana yang diberikan Tuhan bagi kita untuk dapat berkomunikasi dengannya. Sehingga kita di dalam tahun-tahun pertama pelayanan kita, apalagi di periode yang baru ini 2022 sampai 2026, masih begitu panjang perjalanan kita, dan tantangan dan juga rintangan tentu saja tidak akan hilang. Itu akan terus ada sampai kapanpun gereja ada. Maka tantangan, rintangan, ancaman, cobaan itu pun akan ada. Nah, sehingga ini membuat kita diajak untuk terus mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan kita, sebagai penolong kita. Dan itu kita bisa lihat di dalam pembacaan Alkitab ini, bahwa ketika Petrus dan Yohanes share dengan teman-teman mereka, maka satu hal yang mereka sepakati adalah mereka membawanya di dalam doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita pun sebagai warga gereja, mari kita ikuti role model mereka, teladan mereka untuk senantiasa mau berdoa dalam keadaan apapun. Bukan hanya dalam keadaan yang sulit, di dalam masalah, tetapi di dalam segala hal, dalam keadaan sukacita, bahagia, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita bersepakat untuk berdoa, meminta kepadanya, maka ini adalah menjadi kekuatan yang luar biasa. Inilah the power of prayer, kekuatan doa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ini, di dalam pembacaan Alkitab ini, kita bisa melihat di ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Nah, saudara-saudara, mereka berseru kepada Allah bersama-sama. Nah, ini yang membuat kita sebagai umat yang percaya, sebagai warga gereja, ketika kita menggumuli sesuatu, mari kita menggumulinya secara bersama-sama. Bukan hanya sekedar berdoa saja, tapi kita benar-benar menggumulinya. Ketika kita berdoa di hari Minggu, di doa umum, doa syafaat, nah bukan saja di waktu itu, tapi kita tahu ada pokok-pokok doa yang dapat kita gunakan, kita pakai untuk menjadi pokok doa kita secara pribadi juga. Di rumah kita, doa pribadi kita mendoakan. Bahkan ada kejadian-kejadian di luar sana yang perlu kita doakan, mari kita doakan. Jangan tunggu-tunggu kalau kita mau berdoa, kita langsung berdoa. Dengan berdoa bersama-sama, saudara-saudara, ini membuat mereka sebagai pengikut Yesus tetap kuat, membuat mereka tetap mempunyai fokus yang jelas untuk mengiring Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa ini juga yang membuat mereka mendapatkan jalan keluar dan keluar dari ketakutan. Saudara-saudara, doa sangat penting dalam kehidupan kita. Doa mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk terus memberitakan Injil, kekuatan untuk terus menyampaikan berita kebenaran, kekuatan yang terus diberikan untuk menyatakan kemahakuasaan Tuhan. Di dalam pembacaan Alkitab tadi, ayat 24 bagian B dan seterusnya, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Di dalam doa ada pengakuan iman yang dahsyat dan luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah di dalam kehidupan kita ketika kita berdoa minta pada Tuhan, namun jawabannya sepertinya belum ada, ya? Kita tidak menerima jawaban doa. Mungkin yang kita doakan itu salah, guys. Mari kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 3. Dikatakan seperti ini. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saya juga melihat di dalam Alkitab, di dalam 1 Yohanes
pasalnya yang kelima, ayat 14. Demikian bunyinya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia, Tuhan, mengabulkan doa kita. Masih lanjut ya. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kita berdoa ya, sebagai orang percaya kita sering sekali mendengar ya bahwa ketika kita berdoa ya kita perlu meminta, betul ya? Bahkan di Matius 7 ayat 7 itu sudah jelas ya, di dalam ketika kita berdoa, itu yang Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan, betul ya? Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menarik sekali tentang pembahasan doa ini. Namun tak dapat disangkal bahwa banyak sekali terjadi di luar sana ya, orang-orang yang sudah percaya sekalipun ketika mereka berdoa tapi tidak ada jawaban ya. Dan ayat-ayat tadi itu menjawab kenapa itu belum dijawab juga. Karena pertama salah berdoa, dan yang kedua yang kita doakan itu tidak berbanding lurus dengan kehendak Tuhan Yesus. Nah, untuk itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa sebetulnya yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus ya? Yaitu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan berita keselamatan, menyampaikan bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat membawa kita kepada Bapa kalau tidak melalui Dia, Yesus Kristus. Itulah yang harus disampaikan kepada seluruh umat. Tentu saja kebutuhan-kebutuhan kita sebagai orang yang percaya, Tuhan tidak pernah akan mengabaikannya. Dia tahu persis bahwa kita membutuhkan hal ini dan hal itu untuk keberlangsungan kehidupan kita. Dan perlu kita tahu juga bahwa waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Apa maksudnya ini, Kak? Nah, maksud saya adalah Tuhan menjawab doa-doa kita, mengatakan, wait, I have the perfect moment. Ya kan? Tuhan mengatakan, tunggu, saya punya waktu yang tepat buat kamu. Ya, ilustrasinya seperti ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, jika saudara-saudara mempunyai anak berusia 5-6 tahun ya, dan dia meminta kepada Bapak Ibu semuanya, dia katakan, "Ma, Pak, kita mau minta beli motor." Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mau mengabulkannya dengan membelikan dia motor walaupun Bapak Ibu sangat mengasihinya? Nah, tentu tidak, bukan? Karena dia masih masih anak-anak, masih 5 tahun, 6 tahun. Ya, bayangkan kalau dia sudah dibelikan motor, wah, bisa-bisa nyawanya terancam. Nah, saudara-saudara, demikian juga kita. Ketika kita meminta sesuatu, mari kita uji dulu. Apakah ini sesuai dengan kehendaknya? Ya. Apakah kita salah berdoa? Ya. Dan kita harus tahu, His timing is perfect. Waktunya adalah yang terbaik. Saudara-saudara, yang berikutnya adalah jawaban Tuhan bisa berbeda dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan. Ada ilustrasi begini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, ada seseorang lah ya, sementara berlayar kemudian kapalnya itu mengalami shipwreck atau kapalnya karam. Sehingga dia terdampar di sebuah pulau kecil yang tidak ada penghuninya. Dia sudah menunggu cukup lama. Dia hidup dengan makan
dari tumbuh-tumbuhan yang ada, dan dia berdoa pada Tuhan sambil dia membangun sebuah gubuk dari serpihan-serpihan kapal yang karam tadi. Nah, saudara-saudara, dia meminta pada Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, selamatkan saya dari keadaan ini. Ya saudara-saudara, nah dia berdoa dengan penuh sungguh, karena memang ya situasi yang ada dia sudah sangat kepepet saudara-saudara. Dan dia sebagai orang percaya dia berdoa. Nah, dan sungguh sangat tidak disangka ya, musibah terjadi saudara-saudara, musibah terjadi. Gubuk yang dibangunnya itu mengalami kebakaran. Wah, langsung ludes, lenyap gubuknya, tidak ada lagi sisa. Nah saudara-saudara, dia mulai berpikir kembali, mereview kembali, kenapa aku berdoa kalau keadaannya saya harus mengalami kebakaran seperti ini. Dia mulai menggerutu, menyalahkan Tuhan dengan keadaannya, saudara-saudara. Dan sore harinya ada kapal yang mendekat, saudara-saudara. Dan kapal itu dengan orang-orang yang di dalamnya datang menolong orang ini. Kemudian setelah dibawa ke pelataran nakoda, dia bertanya pada kapten, "Kapten, kenapa kalian menolong aku? Kenapa kalian menolong saya? Ya, bagaimana caranya?" Dia bertanya-tanya. Dan sang kapten menjawab, "Pak, kami melihat asap yang mengepul itu sehingga kami datang ke arah asap itu." Mungkin ini cerita yang lucu, tapi ini juga mengingatkan kita bahwa cara Tuhan berbeda dengan cara kita sebagai manusia. Namun semuanya indah pada waktunya. Amin. Nah saudara-saudara, para rasul dan teman-temannya ini mengutip firman Tuhan di dalam mereka berdoa. Nah ini penting juga bagi kita sebagai orang percaya untuk senantiasa kehidupan kita berpadanan dengan firman Tuhan. Ya. Sehingga bukan saja kita mau naikkan doa padanya, tapi kita juga mengerti tentang firman Tuhan. Sehingga kita tahu bagaimana Allah menjawab doa-doa orang-orang yang percaya padanya, orang-orang yang berpaut erat padanya di dalam mereka berdoa dan mendapatkan jawaban mereka. Nah ini penting sekali karena ketika kita sebagai orang percaya berdoa, kita mengetahui bagaimana doa akan dijawab. Nah, akan sangat berbeda dengan hanya mereka yang percaya saja, yang mereka mengaku saja, ya saya orang Kristen, tetapi tidak hidup di dalamnya. Itu akan sangat berbeda respon kita dengan mereka yang hidup di dalam firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, doa, bersekutu bersama-sama, melakukan pelayanan. Itu akan sangat berbeda. Nah saudara-saudara, untuk itulah saya mengajak kita semua untuk terus mau bersekutu dengannya, bersekutu dengan anggota jemaat lainnya, sehingga kita mendapatkan jawaban doa yang luar biasa, dan kita menyaksikan betapa dahsyatnya the power of prayer. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan ini juga kita bisa melihat bahwa di dalam berdoa kita bisa menaikkan juga keluh kesah kita. Kita sebagai orang percaya juga, nah ada hal-hal yang perlu kita doakan secara terus-menerus, karena hal ini terjadi di mana-mana. Hal ini ada di mana-mana. Detik ini pun itu ada. Yaitu mereka yang membutuhkan uluran tangan Tuhan lewat ya kita sebagai orang percaya. Mereka membutuhkan kelepasan dari ikatan-ikatan mereka. Nah, mereka membutuhkan uluran tangan, doa, penguatan agar mereka disembuhkan dari sakit penyakit. Nah, ini membutuhkan kita sebagai saluran perpanjangan tangan dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan
Ya, kita menaikkan keluh kesah kita jikalau kita menghadapi tantangan dan hambatan. It's okay. Dengan begitu kita mengatakan pada Tuhan, kita menyatakan bahwa hamba-Mu ini terbatas ya Tuhan, tapi Engkau tanpa batas, tiada batas. Engkaulah satu-satunya yang dapat melakukan hal-hal ini. Nah, dan kemudian kita menyatakan lewat doa-doa syafaat kita. Ya. Kita berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan kesembuhan, ya, membutuhkan mujizat-mujizat, breakthrough, ya. Berbagai macam hal dapat kita naikkan di dalam doa kepada Tuhan. Jika saudara-saudara mengalami masalah di dalam keluarga, kita berdoa pada Tuhan, minta kepadanya. Jangan sungkan-sungkan, terbukalah pada Tuhan. Karena Dia pun mengetahui sebelum engkau menyatakannya lewat bibir mulut Anda, Dia sudah mengetahui. Tapi Dia butuh pengakuan dari diri saudara dan juga saya. Ya. Saya bersama istri ada mesbah doa di malam hari. Ya. Kemudian di pagi hari kita membaca Alkitab bersama dengan anak-anak kami. Ya, kita berdoa bagi mereka. Ya, karena saya rindukan di dalam keluarga kami itu ada doa dan firman, sehingga menopang mereka di dalam anak-anak kami mencapai tujuan mereka, cita-cita mereka. Dan kami pun sebagai suami istri, kami pun dikuatkan, dimampukan untuk menghadapi berbagai macam tantangan, cobaan kehidupan ini. Ya, kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, ya, perbuatan-perbuatan kami yang jelek, kami mohon ampun pada Tuhan. Memulihkan keadaan kami. Itu hanya lewat doa, baca firman yang berserah penuh padanya, dan terus melayani di mana saja Tuhan mau kami pergi untuk menyatakan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting untuk kita renungkan bersama-sama, karena kita sebagai pengikutnya juga adalah sebagai murid-muridnya, ya. Sebagai murid kita harus peka dengan suara guru, bukan? Nah, yaitu lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Nah, dan kepada kita semua, terutama sebagai pelayan Tuhan, pelayan khusus di periode ini, mari kita jadikan doa ini sebagai, ya, sarana kita untuk datang kepadanya. Kalau kita mengalami tantangan, ya, cobaan, mari kita datang padanya. Ya. Tangan Tuhan terbuka, ya, telinganya mau mendengar teriak kita minta tolong. Dan sekali lagi bukan hanya di masa yang sulit, tapi juga di masa kita bersukacita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 31, Tuhan mendengar dan menjawab doa. Ya, mereka melihat tanda dari jawaban doa. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa inilah suatu proses yang harus dialami seorang pelayan Tuhan. Ya, pergumulan adalah cara Tuhan bukan saja menguji hamba-hambanya, tapi juga pergumulan telah memicu mereka untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam doa itu pula Roh Kudus telah turun atas mereka. Ya. Nantikan jawaban Tuhan, berpadanan dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendaknya dalam kita berdoa, sehingga Tuhan menjawab doa-doa kita. Doakan yang lain, jangan hanya berdoa bagi diri sendiri. Doakan mereka yang membutuhkan. Itu yang dibutuhkan. Doa-doa seperti itu Tuhan akan menjawab. Ketika kita berdoa, itu ada keberanian yang muncul. Ya, keberanian ini bukan berarti kita berani untuk melawan, ya, tetapi keberanian ini muncul untuk terus memberitakan Injil dimanapun saudara berada. Apakah lewat
offline ataupun lewat online seperti saat ini, saudara. Kita diberikan kesempatan, diberikan sarana prasarana, kita gunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, hambatan, tantangan pasti akan terjadi. Seperti Petrus dan Yohanes menghadapi tantangan dan cobaan. Ya, mereka diperhadapkan di depan mahkamah, ya, dan ditanyakan tentang apa yang mereka saksikan, dan mereka dengan berani menyatakan tentang kebenaran itu, kebenaran yang hanya terdapat di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, itu pun kiranya menjadi bagian kita di dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya di mana saja kita pergi dan berada, saudara-saudara. Ya, kita menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kita dalam keadaan suka maupun duka di dalam pelayanan, dan kita nyatakan juga lewat doa yang adalah kekuatan kita untuk menerobos musuh yang ada di depan. Nah, saudara-saudara, ya, ingatlah bahwa masalah akan terus ada, tantangan akan terus ada, dia tidak akan berakhir sampai kapanpun. Tapi firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, saudara-saudara, teruslah hidup di dalam doa dan firman Tuhan, sehingga kita akan hidup di dalam perkenanan Tuhan dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita sepanjang hidup kita, sampai kapanpun Tuhan inginkan kita hidup, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara-saudara suka dengan video ini, jangan lupa meninggalkan like dan subscribe ya. Di channel ini saya memposting renungan-renungan seperti MTPJ pada saat ini, dan juga motivasi-motivasi dan pelatihan-pelatihan singkat kepada pembina remaja dan juga adik-adik remaja, sehingga potensi yang ada di generasi muda itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.